Kalau tidak diterima beliau akan susah. Kalau diterima beliau salah. Bahwa kalau nanti ketok palu merugikan nasib kita resmi menyatakan menolak. Bahwa pesangon tetap ada, tetapi nilainya berkurang. Ku menangis. Smart Netizen Sanur TV, Sanur Post Media Group. Saat ini saya bersama dengan Bapak Tutu Satyawira. Swastiastu. Apa kabar, Pak? Baik Pak Sam. Jadi kalau kita sebut Pak Tutu Satyawira pasti tidak asing karena salah satu selebritinya dunia pekerja pariwisata. Ada-ada aja Pak Sam ini. Nah, kalau saban hari kita tidak lihat Pak Tutu di media, rasanya ada yang kurang hidup ini. Dari zaman dulu ketika saya masih bergabung di kelompok media Bali Post, beliau ini adalah salah satu narahubung paling dekat lah, ya. Terima kasih Pak Sam. Kapasitasnya juga oke untuk menjadi narasumber ketika bicara tentang sektor industri pariwisata di Bali. Apa tuh? Ya kita tahu beberapa hari lalu ya. Itu Serikat Pekerja Pariwisata di tengah suasana demonstrasi menolak dan mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, kita di Bali juga tidak luput ini dari pro kontra. Ada mahasiswa melakukan protes melalui aksi unjuk rasa 8 Oktober yang lalu. Reaksinya juga macam-macam, ada yang pro, ada yang kontra, walaupun sebagian besar pasti kontra. Anarkinya. Nah, di tengah-tengah itu tiba-tiba Serikat Pekerja Pariwisata bertemu Gubernur, Gubernur Pak Wayan Koster untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketemu Gubernur itu bagaimana awal mula itu? Oke Pak Sam, terima kasih ini ditanyakan ke saya. Kayaknya saya lebih nyaman buka itu dulu. Kami sudah melakukan hal ini pada posisi yang berbeda di tahun 2006, tepatnya 5 April 2006. Lama sekali ya? Ya, itu ada sebuah agenda nasional, kami atas nama Badin waktu itu ya, menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari gedung ini kami berkonvoi dikawal oleh kepolisian menuju ke pusat pemerintah Kabupaten Badung yang lama. Ya, gitu. Nah, langkah ini kami ambil dalam bentuk pernyataan sikap. Teman-teman di luar Bali kan sudah demo unjuk rasa, tapi kepala daerahnya nggak ada satupun, ketua DPRD-nya nggak ada satupun menerima. Nah, yang kami lakukan di Badung adalah berkomunikasi lebih dulu dengan Bupati Badung saat itu. Siapa Pak? Agung Budi Agung. Oh, sudah Pak. Ya. Kemudian ketua DPRD-nya waktu itu Pak Gede Arjana. Nah, akhirnya kita diterima. Ya. Di dalam proses penyampaian aspirasi tersebut. Ya. Kenapa ini kami ambil? Karena satu, kami bergerak di bidang pariwisata. Pariwisata itu adalah sektor jasa pelayanan. Tentu harus ada cara yang berbeda untuk menyampaikan aspirasi. Penyampaian aspirasi yang terpenting kan diterima oleh orang yang berkompeten. Sehingga dengan diterimanya oleh orang berkompeten, harapan kita lebih tinggi. Di mana orang berkompeten ini akan meneruskan ke pemerintah pusat. Diteruskan nggak waktu itu? Waktu itu Pak Agung dengan jelas menyampaikan diteruskan karena kita punya tembusan suratnya. Oh, jadi ada bukti ya? Iya, ada bukti. Gitu. Nah, sehingga dengan demikian selang beberapa lama kemudian Pak SBY membatalkan revisi Undang-Undang 13 2003. Gitu. Dibatalkan? Dibatalkan.
Wah, itu tekanan dari Bali kencang juga berarti. Mudah-mudahan ikut kencang. Karena kita juga tidak bisa menghindari politik, Pak Sam. Saya tahu Bapak Bupati saat itu posisi sulit. Kenapa? Karena beliau dari Demokrat. Politik juga ya. Ya. Yang punya keinginan adalah bos beliau, pengusungnya, pemerintahan Pak SBY. Kalau tidak diterima kami, beliau akan susah. Kalau diterima, beliau salah. Ini seperti buah si malakama. Ya, sehingga kami berdialog dengan beliau. Akhirnya beliau menyadari bahwa sebagai bupati, beliau pasti punya rakyat yang menerima dan rakyat yang menolak. Ya, sehingga cairlah situasinya. Sehingga beliau berkenan menerima kami di Wantilan, ya, untuk menyampaikan pernyataan sikap. Ya, biasalah teman-teman media bikin saya juga tertawa. Aduh, Pak Satyo ini nggak afdol, ini nggak cocok jadi berita, demonya kelewat kalem, nggak ada beleganjur, nggak ada spanduk, gitu loh. Tapi masanya berapa banyak, Pak? Waktu itu 80-90 orang. Dari ribuan jumlah pekerja pariwisata. Ya, karena memang kita hanya menyampaikan pernyataan sikap. Ada yang sebulan karena tidak pakai seragam yang saya minta. Ada berapa sih, Pak, jumlah pekerja di sektor pariwisata sebelum pandemi? Kalau saat itu anggota kita masih di atas 12.000. 2006. 12.000. Ya. Itu bergerak di berbagai sektor, tapi banyakkan hotel. Banyakkan hotel. Ya. Sebelum pandemi? Sebelum pandemi hampir lagi, enggak, sudah turun. Turun, Mas. Ya. Karena kan kita tahu beberapa hotel yang dijual, kemudian pekerjanya nggak dipakai, ya. Itu. Nah, kalau kemarin sebelum pandemi anggota kita nyaris 8.000 orang. Dalam proses berjalan pandemi tentu ada pengurangan mungkin karena sudah memasuki usia pensiun dan sebab-sebab lain. Ya, Pak Putu, kita kembali ke topik yang tadi. Jadi pengalaman mengajukan aspirasi terkait dengan kepentingan dan kebutuhan sektor ketenagakerjaan di Bali, khususnya pariwisata sudah pernah ya? Bukan, ya. Pengalaman itu membuat mereka ingin mengulang kembali ketika ada ketulisan seperti kemarin. Ya. Jadi dengan pengalaman itu kami meyakini bahwa akan lebih baik bagi kami sektor pariwisata untuk menyampaikan aspirasi itu langsung kepada pejabat yang berwenang, berkompeten, sehingga akan terjadi dialog. Ya. Dengan terjadi dialog tentu kita akan mengetahui apa yang sih belum tersampaikan dari pusat, gitu loh. Nah, sehingga dengan kita membangun ini berdialog, satu sebagai pekerja pariwisata kami dianggap sebagai orang yang mengerti tatanan dan tata cara berkomunikasi. Saya ingin tahu nih, Pak, ini kemarin itu kan Pak Satyo bersama kawan-kawan itu mendatangi Gubernur Bali ya, menyampaikan aspirasi. Padahal kita tahu aspirasi yang mereka perjuangkan ini juga diketok palu oleh lembaga DPR. Ya. Apa mereka karena tidak percaya lagi dengan DPR lalu ke gubernur atau bagaimana? Bukan. Satu poin penting sebelum menjadi undang-undang, dia akan menjadi RUU. Ya, RUU sebelumnya. Di RUU tersebut kita sudah sepakati bahwa kalau nanti ketok palu merugikan nasib kita resmi menyatakan menolak. Bahwa kalau nanti ketok palu merugikan nasib kita resmi menyatakan menolak. Bahwa kalau nanti ketok palu merugikan nasib kita resmi menyatakan menolak. So, artinya sudah ada sosialisasi ke Serikat Pekerja Pariwisata Bali juga ya? Sudah. Ya, kita sudah rapat. Itu loh. Pada saat masih RUU? Masih RUU. Ya. Karena dalam perjalanannya akhirnya kan diketok palu. Nah, cuman waktu diketok palu ini kita galau semua. Problemnya apa, Pak? Ya hoak. Mana yang benar, mana yang asli? Banyak versi ini. Yang ada katanya semua. Lalu dari situ kemudian Pak
mereka sampaikan apa ke Pak Gubernur Koster? Nah, dari kejadian itu, sebelum teman-teman menyampaikan aspirasinya langsung ke saya sudah bergerilya bagaimana caranya supaya keinginan kita yang pernah kita lakukan di tahun 2006 itu terulang kembali. Memilih jalan moderat. Ya, itu. Jadi penyampaian aspirasi. Nah, saya masih menunggu momen kapan Ibu Menaker ngomong ini gitu loh. Nah, akhirnya kan ada ya dari pemerintah. Kan? Akhirnya dia mengatakan pesangon tetap ada. Ya. Saya protes ke Bu Dirjen. Bu, pesangon memang benar ada, Bu. Tapi adanya berapa kali sebenarnya. Maaf Pak, durasinya pendek. Loh, yang penting yang dijelasin dulu. Ayo beliau bikin lagi acara kedua. Nah, di acara kedua ini baru saya tahu bahwa pesangon tetap ada, tetapi nilainya berkurang. Itu loh. Dari 32 kali menjadi 25 kali. 25 kali ini dibagi 2. 19 kali dibayar oleh pengusaha, 6 kali dibayar oleh pemerintah. Ya, otomatis kan turun ini, sudah otomatis turun. Nah, karena ini sudah pasti, karena ini menteri ngomong, ya kan, baru saya berani mengadakan rapat. Ya, nah di rapat itu akhirnya disepakati bahwa kita tidak mengambil jalan demo unjuk rasa. Tapi konten dari undang-undang itu yang Pak mereka protes apa sih sebenarnya? Oh banyak. Selain turunnya. Ya. Besaran. Oh sangat banyak Pak. Tetapi aslinya tidak ada. Kita kan belum aslinya nih. Sampai saat ini Pak belum baca. Belum. Undang-undang asli. Belum. Karena belum keluar dari presiden. Yang dulu. Ya. Nah, kenapa kami mengambil pesangon sebagai alasan? Karena kan ini yang paling menyentuh anggota kami langsung. Yang akan pensiun tahun ini, yang akan pensiun tahun depan, yang akan pensiun 2 tahun lagi. Pak, bagaimana nasib pesangon kami? Turun. Iya kan? Mana ada sih anggota mau nerima? Itu. Jadi konsen kami menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja hanya baru satu hal saja, baru pesangon. Karena pesangon yang paling keras hubungannya dengan kita langsung. Pak, seberapa serius sih sebenarnya dampak dari turunnya ketentuan tentang pesangon ini terhadap dunia tenaga kerja di tengah situasi pandemi? Tentu orang sudah berharap dia mendapatkan pesangon 32 kali. Ya kan? Sekarang turun menjadi 25. Tapi teman-teman tidak mau bilang 25. Dia bilang 19. Malah turun lagi? Bukan, karena namanya nggak jelas. Oh, yang ditanggung pemerintah? Iya. Misalnya, Pak Sam upahnya 5 juta. Ya kan? Yakin 6 kali 5 juta? Yang akan dibayar pemerintah? Nah, itu dulu. Terrealisir? Ya, APBN-nya cukup nggak? Situasi begini ya? Nah, itu misalnya. Ya kan? Jaminan untuk itu juga tidak ada ya? Bukan tidak ada, belum jelas gitu loh. Sehingga bahasa yang kami ukur adalah 32 melawan 19, Pak. Oke, kita kembali ke Jadi ini concern kami, gitu loh. Sekarang dengan kita menyatakan khusus di pesangon, siapakah pejabat yang mau menerima kita? Gitu loh. Kalau bilang kita semuanya, kita nggak punya bahan untuk menyampaikan. Masa kita bilang ke pejabat, Pak kami menolak katanya. Soal pesangon yang turun jumlahnya itu juga ketentuan itu Pak dapatkan informasi dari Bu Dirjen ya? Enggak, Ibu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam sebuah siaran persnya. Mungkin setelah saya protes. Bisa jadi ya. Ya. Karena kalimatnya pesangon tetap ada gitu loh.
Termasuk Pak Presiden juga kan menegaskan dalam keterangan pers. Ya. Pesangon tetap ada. Yang kita perlukan bukan pesangon tetap ada, besarannya. Alasannya durasinya pendek. Loh, kalau durasi pendek yang ini yang dijelaskan Bu, saya bilang gitu. Yakin itu yang diambil. Nah, mungkin nyampe ke Bu Menteri. Ya, Menteri menjelaskan Itu. Jadi kalau teman-teman mungkin bilang 25, saya bantah Pak. 32 lawan 19. Karena yang 6 udah jelas ya. Iya. Karena 32 itu kan dibayar oleh pengusaha. Ya, pasti sudah. Pasti kan? 19 itu pasti dibayar oleh pengusaha. Ya. Gitu loh. Kan supaya apple to apple kan ini yang kita bandingkan. Bukan apple to apple plus, bukan. Akhirnya pemerintah juga melihat ya dengan asumsi itu, dengan dasar tadi itu. Asumsi kita ini kan pemerintah kemungkinan berspekulasi bahwa gara-gara pandemi ini kan sektor jasa di pariwisata di Bali juga ini kan otomatis terpukul. Pengusaha pun pasti akan kesulitan membayar rangon karyawan. Sebetulnya penjelasan Bu Menteri, kalau tidak salah saya kutip, beliau menyatakan sepanjang perjalanan dari hasil survei itu yang mentaati undang-undang itu kurang dari 2%. Artinya kemampuan perusahaan membayar pesangon sesuai undang-undang itu hanya 2%. Ini undang-undang yang lama aja? Ya, undang-undang 13. Sehingga menteri pemerintah katakanlah begitu dengan DPR akhirnya menyepakati angka ini. Ya. Tetapi beliau lupanya di mana? Beliau lupa bahwa di perusahaan-perusahaan yang sudah ada perjanjian kerja bersamanya itu sudah dengan jelas-jelas mereka menikmati haknya sesuai dengan yang ditentukan. Ya, undang-undang. Ya. Nah sekarang teman-teman yang akan pensiun tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi, kan seperti judul sinetron, Pak. Ku menangis, kan begitu ya. Tapi belum ngambil pensiun kan? Saya sudah. Sudah? Iya. Jadi masih kena ketentuan undang-undang yang lama nih? Iya. Ya aman lah Pak Satyo. Sama teman-teman lain. Jadi itu yang masalah. Makanya concern kami di SP Par Bali adalah itu. Yang lain-lain itu merugikan, kita sudah tahu, tapi katanya. Tapi yang bersinggungan langsung terhadap kita langsung adalah pesangon. Pak, respon gubernur apa sih pada saat itu? Pak Gubernur dengan baik menyimak dan ketika kami jelaskan perlahan-lahan beliau memahami. Ya. Dan beliau menyampaikan tolong Pak Satyo dibuatkan secara tertulis dan rinci. Mudah-mudahan saya bisa sampaikan ke pusat di dalam rangka penyusunan RPP, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, rancangan peraturan menteri untuk memperbaiki ini. Itu salah satu hal yang saya sampaikan ketika kita menempuh jalan penyampaian pernyataan sikap dan pejabat mau menerima, dalam hal ini Bapak Gubernur mau menerima kita, tentu akan terjadi dialog. Ya. Dengan terjadi dialog ini kita bisa mengerti ya bahwa kita punya gubernur yang juga memikirkan aspek lain dari kita sebagai dasar beliau membantu kita untuk memperjuangkan hak yang kita dapat lebih baik. Gitu. Daripada ya kita melakukan tindakan orasi, ya unjuk rasa, demo, tapi tidak ada yang terima. Ya. Jadi pilihan kami adalah yang terpenting adalah ada pejabat yang berkompeten, yang berwenang, yang menerima aspirasi kami. Ya. Nah, proses ini pun juga tidak mudah, Pak. Ya kan? Sama seperti Pak Agung Dewi Agung, Presiden Demokrat, Bupati Demokrat, ya kan? Tapi poin penting dari nah sekarang posisi Pak Koster juga sama. Pak Jokowi PDIP, Pak Koster PDIP, ya kan?
tentu kita harus paham psikologisnya, sehingga bagaimana caranya aspirasi kita diterima oleh beliau dan diperjuangkan oleh beliau tanpa merasa beliau melawan keputusan partai. Ini powernya Partai Serikat Pekerja Pariwisata Bali. Wah. Itu. Dan perlu kita akui, Serikat Pekerja walaupun bukan organisasi partai politik, tapi ini bukan nafasnya dia partai, Pak. Dan posisi tawarnya bukan ya. Pergerakannya partai dia. Karena kenapa? Sama-sama berbasis massa. Nah, real lagi ya? Iya. Sama-sama sama-sama berbasis massa. Hanya Serikat Pekerja jeleknya dia di subsistem, bukan di sistem gitu loh. Ya. Jadi memainkan posisi ini yang mesti kita jeli. Ya, termasuk ini teman-teman yang akan mengikuti kontestasi politik. Masanya 15.000 jualan. Tapi kalau saya ingat betul nih kejadian. Bisa, mudah-mudahan Pak Agung nonton acara ini ya, Anak Agung di Agung. Ketika kami ketemu dengan beliau menanyakan, Pak Satya, kok tidak ada nama Bapak di daftar caleg? Sempat ya? Iya, sempat banyak kan? Itu bertanya-tanya dengan masa tapi nggak ikut politik. Iya, saya jelaskan tidak mungkin, Pak. Kenapa? Karena saya orang Serikat Pekerja. Ya. Dan tidak berafiliasi politik dengan bukan itu masalahnya. Karena anggota saya ada di semua partai. Itu yang pertama, ya kan? Kemudian kalau saya jadi anggota DPR, DPD, DPRD, ya kabupaten kota, saya punya kendala. Ya, pemilik partai adalah pengusaha semua. Nah, repot juga ya. Ya, kan sudah pasti pemilik partai adalah pengusaha semua. Yang kedua, sebagai anggota partai, taat partai, keputusan partai, mutlak itu. Dilawan rekol. Anak politisi jadi ngerti lah. Sehingga saya lebih nyaman, lebih bebas di dunia sosial. Ya, bukan saya tidak mau, Pak. Saya lebih nyaman di dunia sosial. Tuh, tidak ada keterikatan politik. Oke, Pak Satya. Yang terakhir barangkali terkait masih dengan aspirasi yang Pak sudah sampaikan ke Gubernur Bali, lalu Gubernur menerima dengan baik gitu ya, dan berusaha untuk menyalurkan aspirasi ke pusat. Kita berharap sih akan sampai ke pusat sehingga juga bisa jadi pertimbangan lah untuk pemerintah pusat bersama DPR pusat ya, menyerap aspirasi dari Bali. Nah, yang terakhir barangkali harapan Pak apa sih Pak terkait dengan perjuangan ya agar napas atau roh dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sejalan dengan rohnya pekerja pariwisata di Bali? Ada mungkin hal-hal yang harus kita pikirkan secara jernih, bahwa undang-undang ini kan tidak hanya untuk untuk pekerja pariwisata, tapi seluruh rakyat Indonesia. Pasti akan ada take and give, ya. Tapi cara yang terbaik bukan take and give, tapi win-win solution. Dengan win-win solution ini tentu hanya bisa terjadi kalau ada dialog. Ya. Dengan adanya dialog tentu akan ada pemikiran untuk menyatukan perbedaan-perbedaan. Yang konkret apa sih Pak? Ya contoh misalnya, kenapa pengusaha tidak melibatkan serikat pekerja dari awal? Ketika masih di RUU. Oh. Nah, selama ini pengusaha saja yang lebih dominan. Iya, pengusaha dan pemerintah. Tapi pengusaha dan pemerintah mengatakan sudah kita libatkan dari dulu, tapi serikat pekerja nggak mau masuk. Kenyataannya? Ya kan mereka di atas semua. Apakah ada sandiwara kita kan nggak tahu. Ya. Tapi yang terpenting bagaimana kami sebagai pekerja-pekerja real ini dengan konsep pemahaman kami menegosiasikan hak kami di dalam sebuah pembuatan perjanjian kerja bersama. Ini kan pengusaha
pekerja bertemu ini. Ya. Mestinya pakem itu dipahami oleh pembuat undang-undang. Ya. Sehingga akan ada titik temu. Ya. Akan ada titik temu. Nah, kalau sudah ada titik temu, kan akan jadi kompromi. Saya mengerti, contoh nih Pak Sam ya, saya mengerti pengusaha itu keberatan bayar 32 kali gaji. Ya. Tapi bantuan pemerintah itu mbok jangan ngurangi hak kita gitu loh. Ya. Ada ketika pengusaha tidak mampu membayar 32, boleh saja dia buatkan formula pesangon yang tidak mengurangi hak kami. Berapa sih? Ya. Menurut Pak mereka? Kalau kami sih tetap di 32. Tetap 32. Ya. Kalau kami, ya. Tapi menurut kami, katakanlah ini 32. Berapa yang mampu disubsidi oleh pemerintah? Bukan mengurangi hak kami. Katakanlah proporsinya pemerintah, proporsinya pengusaha 19, sisanya itu pemerintah. 32 itu pemerintah. Iya. Baru kita menerima. Walaupun kita pun juga ini deg-degan. Karena besaran pemerintah kita kan nggak tahu. Nggak tahu juga ya. Tetapi kalau kita diajak diskusi oleh pemerintah, ya kita bisa juga mengeluarkan format pesangon yang berbeda, gitu loh. Ya. Format pesangon yang berbeda. Gitu. Ya. Ya benar-benar didengar ya oleh pemerintah pusat. Jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Satir terkait dengan aspirasi pekerja pariwisata Bali. Ya tentang konten dari yang mana nih kontennya ya, undang-undang cipta kerja ini banyak sekali dari sini. Tapi poin penting yang disampaikan Pak Satir tadi adalah khusus tentang pesangon. Angka sebelumnya di undang-undang ketenaga kerjaan itu kan 32 kali gaji. Ya, lalu undang-undang cipta kerja ini konon itu turun menjadi 25 dengan porsi pembagian 19 oleh pengusaha, sisanya 6 itu oleh pemerintah. Tapi kan masih jadi tanda tanya juga ini. Apakah betul nanti pemerintah akan di tengah situasi sulit ini masih tetap akan bisa sanggup membayar yang 6 itu apa enggak kan itu ya. Nah, garis bawah tebal sekali sampai Pak Satir itu adalah pekerja pariwisata ingin 32 kali ya, 32 kali gaji karyawan untuk yang akan mendapatkan atau berhak mendapatkan pesangon. Ini dia. Nah, mudah-mudahan didengar oleh pemerintah pusat, Pak Presiden Jokowi dan Pak Pres Ma'ruf Amin, lalu kemudian teman-teman di DPR pusat, ya termasuk teman 9 kawan-kawan kita anggota DPR Dapil Bali. Semoga ikut mendengar dan memperjuangkan lah. Jadi lepaskan dulu baju partai politiknya, konten utamanya adalah aspirasi masyarakat Bali, khususnya di sektor pekerja pariwisata ini, kontennya. Tapi dampaknya ini kan semua kan. Begitulah Smart Netizen Sanur TV. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Satyo dari hasil perbincangan saya siang ini itu betul-betul akan direspon menjadi nyata. Ya. Saya masih akan menggali satu topik lain terkait dengan bagaimana nasib pekerja pariwisata di Bali, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berjalan berapa bulan? Dari bulan Maret kemarin ya, sampai dengan September ini, Oktober ya. Sebentar lagi Oktober selesai, November. Ya sudah mau akhir tahun. Wah, ini pasti tidak kalah menariknya. Kita ketemu dengan topik yang barusan saya sampaikan. Bye-bye. Kan begitu, Pak.